Bahagia, itulah yang kini dirasakan oleh pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Mengingat usia kandungan Aurel sudah memasuki 4 bulan. Sebagai bentuk rasa syukur, Atta dan Aurel pun menggelar acara 4 bulanan kehamilan Aurel, di mana digelar di kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dengan mengundang keluarga besar, tak terkecuali Krisdayanti. Seperti apa prosesi 4 bulanan Aurel yang digelar dengan penuh hikmat hingga mendatangkan adik almarhum Syekh Ali Jaber, Muhammad Saleh Jaber, untuk memberikan tausiah. Dan seperti apa pula Atta yang lagi-lagi mendapatkan pujian dari warganet lantaran berhasil menyatukan kedua keluarga yang sempat perang dingin. Bahagia bisa menjalani 4 bulanan kehamilan, Aurel justru tengah memendam kesedihan dan sakit hati karena anak yang masih di dalam kandungan disebut-sebut dalam keadaan tidak normal oleh sang pembuli yang bernama Safas. Saking geramnya, seperti apa Atta dan Aurel yang langsung menemui Safas di Polres Jakarta Timur, hingga Aurel pun menangis lantaran tidak terima calon anak pertamanya dihina. Dan seperti apa pula Aurel yang lagi-lagi mengaku stres hingga harus mendatangi seorang psikolog lantaran cyberbullying seperti yang ia lakukan pada saat beberapa waktu lalu, tepatnya pertengahan tahun 2020 saat berseteru dengan sang ibu kandung Krisdayanti. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehadiran momongan tentu membawa kebahagiaan tersendiri bagi pasangan suami istri. Hal itulah yang kini dirasakan oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, di mana menanti kelahiran anak pertamanya yang masih di dalam kandungan yang usianya kini memasuki 4 bulan. Dengan mengusung nuansa serba ungu dan putih, acara 4 bulanan itu pun mengundang keluarga besar dari keluarga Anang Hermansyah dan Ashanti hingga Krisdayanti. Maka seperti inilah suasana acara 4 bulanan Aurel, di mana diawali dengan acara pengajian, sungkeman, dan marawis hingga tausiah dari adik almarhum Syekh Ali Jaber, Muhammad Saleh Jaber. Syaitan, hawa nafsu dan dunia. Ketika mengajak kepada hal yang tidak diridhai Allah, katakan, sampaikan, tunggu dulu. Bukan sini, saya kasih semua, tapi ya, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa, juga subhanallah luar biasa. Kalau diberikan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mengadakan acara tersyukuran, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berdoa semoga bayi Atta insya Allah menjadi anak yang baik. Masya Allah, suasana seperti acara biasa, cuman keluarga saja, terbatas, alhamdulillah, dan semua yang hadir Masya Allah swab, dan juga alhamdulillah tetap menjaga protokol kesehatan. Doa untuk Aurel dan anak Nia, insya Allah sehat terus, insya Allah selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala.
Kehadiran Atta Halilintar dalam kehidupan Aurel Hermansyah setelah resmi menikah pada 3 April lalu tidak pelak menjadi sosok pemersatu keluarga Aurel yang sempat kurang harmonis. Bagaimana tidak, dalam momen 4 bulanan kemarin, lagi-lagi Atta pun menuai banyak pujian dari netizen karena dinilai berhasil menyatukan kedua keluarga yang sempat memilih saling berdiam diri tapi berjarak pasca perang dingin yang terjadi antara Anang Hermansyah dan Krisdayanti saat berpisah. Lantas, seperti apa momen kebersamaan Krisdayanti bersama keempat anak-anaknya, Aurel, Azriel, Amora, dan Kellen, yang sempat ia abadikan dalam sebuah foto hingga ia posting di sosial medianya. Satu, dua, tiga. Nih lagi pada rame-rame lihat kucing, main ke rumah kucing. Ada yang suka di tempat kucing? Kucingnya mana? Ini fase aja, ya fase dimana dia membutuhkan saya sebagai ibu yang harus secara dinilai secara normal aja gitu. Jadi ada bundanya juga, ada pipinya, ada omnya, ada miminya. Jadi dia bisa lebih kaya lagi untuk bisa menarik referensi untuk menjadikan dia semakin matang untuk menjadi calon ibu. Alhamdulillah dia selalu melibatkan, memberitahu. Ya itu nikmat lah. Ya artinya ya that's a normally family kan gitu ya. Emang sebaiknya ya yang diharapkan itu gitu. Ya udahlah kalau kita bisa membawa dampak energi yang baik dan itu bisa berimplikasi baik untuk seluruh orang yang melihat ya alhamdulillah. Ya kita harus dapat redo dari ibu dan bapak kita, siapapun itu, apapun kondisinya gitu loh. Jadi nggak bisa misalnya egois, misalnya Aurel sama aku nggak mau sama yang ini, nggak mau sama itu, nggak mau gitu kan. Istilahnya kan tetap walau bagaimanapun Mimi itu kan ibu kandung. Bahagia bisa jalani prosesi acara 4 bulanan. Siapa sangka jika Aurel tengah memendam emosi bahkan hingga membuatnya sampai menangis. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Pemirsa Intens Investigasi, di balik kebahagiaan Aurel Hermansyah yang terlihat di momen pengajian 4 bulanan kehamilannya, nyatanya wanita 23 tahun ini justru tengah memendam kesedihan dan sakit hati. Lantaran dirinya dibully oleh seorang bernama Safas yang tidak lain adalah sosok yang pernah menagih hutang kepada Atta atas nama Umi Afif lewat media sosial. Dalam postingannya di sosial media, jelas terlihat Safas nampak melakukan cyberbullying, yaitu mendoakan jabang bayi dalam kandungan Aurel mempunyai kondisi yang tidak normal yang jelas saja membuat Aurel meradang hingga sakit hati. Dan sebagai suami, Atta pun geram hingga memilih sikap tegas mengingat Aurel kini mengaku stres dan gampang menangis hingga harus bolak-balik mendatangi seorang psikolog. Manusia kan punya batas sabarnya juga gitu ya. Mungkin dari setahun lalu kita memaafkan, sabar, tenang. Tapi makin kesini kok marwah keluarga tuh jadi nggak ada gitu. Memaafkan semua orang, tapi makin lama kok makin yang
keluarlah bahasa-bahasa yang maksudnya entah mengkutuk kehamilan anak saya, terus ada yang bilang keluarga mengancam mengeluarkan video-video aib-aib, video masa lalu, mengancam juga masa lalunya Aurel mau disebar-sebar. Kalau mereka nggak mau bayar utang nih, semoga anak-anak dari keluarga Gen Halilintar nggak ada yang menikah gitu ya, yang perempuannya gitu, nggak ada yang mau sama anaknya gitu. Jadi itu apa yang disampaikan oleh Umi Apip yang saya sampaikan. Nah kalau sumpahnya terkait saya mendoakan anak Aurel cacat dan lain-lain, nggak ada sama sekali. Bahkan saya mendoakan agar normal gitu. Karena di postingan saya juga saya bilang semoga tidak lahir cacat ya. Artinya semoga baik-baik aja kan gitu. Sebenarnya saya tuh pengen ketemu sama Bang Atta Halilintar gitu ya, untuk ngobrol empat mata, nggak usah sampai kayak gini kan. Karena awalnya saya spill di Instagram berkali-kali. Saya pernah menghubungi juga asistennya Gen Halilintar, Mbak Maya kalau nggak salah ya namanya. Terus lagi sama di bio Bang Atta Halilintar kan di Instagram itu kan ada nomor bisnis itu ya. Saya hubungin juga nggak ada tanggapan. Tapi ketika saya upload videonya di TikTok rame gitu ya. Tantangan ya bagi seorang konten kreator, sebuah reaction itu adalah tantangan gitu. Bagi saya ini tantangan, nggak merasa pansos. Karena saya memang kalau seumpamanya nih, kamu pengen masuk TV, kamu pengen terkenal, kamu pengen hebat di YouTube. Selama ini kan saya nggak YouTube, biasa aja gitu kan. Ya, rasa sakit hati Aurel memang terpampang nyata ketika dirinya dan Atta bertemu langsung dengan Safas di Polres Metro Jakarta Timur. Dalam pertemuannya itu, tampak Aurel yang akhirnya meluapkan kekesalannya di depan Safas, hingga Aurel tak kuasa menahan tangisnya ketika mengutarakan soal maksud dan tujuan Safas mendoakan buruk sang anak yang masih berada di dalam kandungannya. Namun berbeda dengan Safas yang awalnya terlihat menantang di media sosial, apa yang membuat Safas kini justru diam seribu bahasa dan tertunduk saat dihampiri oleh Atta dan Aurel. Anak saya masih dalam kandungan, bilang anak saya tuh katanya autis ya. Sebenarnya tuh saya sedih banget nih. Oh, juga kayak gitu. Saya nggak kenal gitu, nggak kenal ngomong gitu. Bingung gitu. Saya sampai lemes tadi pas baru di tangga aja saya udah nggak bisa ngomong. Saya tuh sampai bolak-balik ke psikolog gitu. Karena jujur adik saya sakit gitu. Saya pikiran gitu, saya stres. Ada video apa? Terus saya sama suami saya apa digali lah gitu. Banyak gitu loh yang tadinya saya nggak, ya udahlah saya nggak mau ambil pusing gitu. Kalau istri udah nangis, udah ke psikiater berkali-kali juga, udah sampai keluarga. Iya, intinya keluarga, nama keluarga saya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga harus dijaga gitu. Jadi makanya ada yang seperti sekarang ini. Saya memohon kepada keluarga besar Atta dapat memaafkan, dapat membantu dengan keikhlasan untuk mengeluarkan Safas, untuk mencabut laporan dia. Karena kami orang susah. Lagi sakit, saya lagi sakit, gimana? Mohon maaf kepada Atta. Dengan keikhlasan dia membantu kami, sedalam-dalamnya kami minta maaf. Dan seperti apa
Aurel yang lagi-lagi mengaku stres hingga harus mendatangi seorang psikolog lantaran cyberbullying, seperti saat berseteru dengan sang ibu kandung beberapa waktu lalu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Tak bisa dipungkiri jika kesedihan Aurel merupakan buntut dari sindiran Safas di media sosial yang kala itu tengah menagih hutang sebesar 40.000 euro atau setara dengan hampir 700 juta rupiah yang menurutnya ia adalah perwakilan dari Umi Afif yang mengaku memiliki urusan hutang piutang dengan orang tua Atta. Meski Safas kini sudah digelandang oleh pihak Polres Metro Jakarta Timur sejak 11 September lalu, tapi berat rasanya bagi Aurel untuk menghilangkan rasa sakit hatinya begitu saja, hingga ia pun harus bolak-balik mendatangi seorang psikolog guna memerangi mentalnya yang tertekan di tengah kehamilan anak pertamanya itu. Banyak orang bilang hidup public figure ya harus siap di komentar, di koreksi, di ini. Iya, tapi memang kan memang boleh semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan. Apalagi kita nggak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang gitu? Kenapa kamu masih ganggu hidup orang? Cyberbullying pada orang-orang itu berbeda-beda hasilnya. Dampak itu bisa dari yang paling ringan sampai paling berat. Yang paling ringan mungkin bisa merasa tidak nyaman, tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, gelisah, takut. Yang paling berat itu tentu saja ada kondisi-kondisi misalnya depresi. Dan tentunya bukan kali ini saja Aurel harus berkonsultasi dengan psikolog. Pasalnya, jika melihat ke belakang yaitu sekitar di pertengahan tahun 2020, Aurel juga pernah mendatangi seorang psikolog ternama lantaran stres berat dampak dari perseteruannya dengan ibu kandungnya, Krisdayanti, pada waktu itu. Apa? Udah ditunggu aku. Nanti kita cari waktu untuk ngobrol. Cuman ya ngobrol-ngobrol aja tadi. Udah. Nanti kita ngobrol lagi. Udah nggak apa-apa. Udah nanti aja. Aku tidak mau menanggapi ini gitu karena ini kan harusnya bukan masalah yang besar lah ya, jadi jangan dibesar-besarkan. Memang sedikit membuat saya kaget, tapi itulah yang terjadi dengan tidak saja dengan Aurel. Anak zaman sekarang memang sangat pandai dan juga sangat berekspresif, jadi saya tidak menyalahkan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.